New York. Coba kau bayangkan, engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan, engkau diperlukan, takkan ku lepaskan. Aku di sini, engkau di situ. Tunggu aku datang ke situ, datang untukmu. Ku tahu aku tak di sampingmu, tapi nanti aku pasti datang ke situ. Tunggu aku datang untukmu. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan, engkau diperlukan, takkan ku lepaskan. Aku di sini, engkau di situ. Tunggu aku datang untukmu. Tunggu aku datang ke situ. Tahu aku tak di sampingmu, tapi nanti aku pasti datang ke situ. Tunggu aku datang untukmu. Pernah aku bertanya kapan bertemu, tak perlu kau tentiskan jarak dan waktu. Aku di sini, engkau di situ. Tunggu aku datang untukmu. Coba kau bayangkan, kau diperlukan, terbenam, malam jadi teman. Tunggu aku datang untukmu. Coba kau bayangkan. Gokil, kita sudah kedatangan Mas Pongki Barata. Ini belum ada judulnya Mas. Segmen ini Soalnya masih kita bikin aja mencari. kontennya, tapi nama podcastnya belum ada, nama acaranya belum Iya, ada. tapi dari bintang tamu pertama kita Yono, kedua langsung Mas Pongki. Oh, gua kedua? Kedua. Eskalasi lumayan jauh tuh. Jauh ya. Drastis. Antara dari Yono ke Pongki eskalasi bagus nih. Bagus. Pongki setelah Yono agak kurang ya. Iya, agak kurang. Iya. Iya. Sebenarnya siapapun setelah Yono itu udah eskalasi tuh. Makanya kita taruh pertama aja gitu Iya, ya. Biar berasa eskalasinya ya. Nah, gue pertama ketemu Mas Pongki di Bali kemarin ya Mas ya. Iya. Dia datang ke Jaksel Apokalipsis Bali. Wah, sama berarti istrinya. Mas Poki nonton ya? Nonton. Nah, besoknya kita podcast barulah bisa terjadi konten ini akhirnya sama Mas Iya, Pongki. iya. Iya. Itu pertama kali nonton komedi off air ya Mas Pongki di Bali itu ya. Enggak pertama kali Oh, udah sempet. Raditya Dika Oh, Bang Radi. yang cerita sialku apa ya? Cerita Cintaku. Sialku yang sekarang. Cerita cintaku sebelumnya. Sebelumnya Ah, Cerita Cintaku. Ya, terus gue tertarik. Jadi gini, harus gue ceritakan secara jujur. Iya. Sebenarnya yang gue beli tiketnya itu gue pikir hanya Adriano Kalbi aja. Oke. Hanya gue pikir. Demi apa sih? Tapi ternyata kan Bang Patrick bilang ini ada
Rangkaiannya. ada rangkaian dari Jakarta Apokalips, start dari Bali Iya, ke betul. Jakarta, kebalik. Berarti kita tambah bonus dong. Makin semangat gue. Makin semangat. Karena Terima kasih, Mas Pongki. Gua inget nggak waktu gue ke MLI kantor yang kita ketemu, lu mau naik tangga itu, gue bilang, Oh, oh iya. saya penggemar konten-konten lu, gue ngomong gitu. Lu mudah-mudahan lu ingat sih. Pas lu syuting Pas podcast sama Adriana Colby dulu tahun 2022 apa 2023 ya, udah agak lama sih. Oh Itu iya. gue iya, bilang, iya. dan akhirnya ketika gue melihat dia 1 jam show penuh gitu dengan segala kegugupan dia, lihat bawah gitu, gue gini kena gue suka. Gokil. Mantap ya. Iya, Gugup iya, nggak sih? iya, iya. Apa? Gugup nggak sih? Gugup karena itu pertama, Mas. Itu kan rangkaian tour, tapi itu kota pertama Iya, itu. Bali pertama ya, langsung Kota ya. pertama. Sejarah menyaksikan, ikut menyaksikan. Sejarah. Gokil. Nah, dia tahu Jiku Stick pertama di mana? Wah, Kacau nih, pasti muda nih pasti nih. kecil mungkin kayak apa SD kali ya? Iya, iya. SD SMP-an ya. Masih ngedot kalau nggak salah waktu itu dengerin Setia ya. Dulu kita taunya kayak Setia dulu, Mas, di MTV. Bener. Itu Bener, 2001. MTV. Setelah Iya. 2001 lu. Iya, mungkin SD kali ya. Umur berapa tuh 2001? Pokoknya Lima. tahu Jigustik tuh dari belajar gitar tapi masih di buku. Oh, Oh. iya. Chordnya masih di buku tuh. Iya, heeh. Gitu-gitu tuh. Tapi lagunya apa? Setia kan? Setia. Iya. Tahu konsep setia seumur hidup juga dari Jiku Stick, Mas. Sebelumnya kan belum tahu ada orang nggak setia Nggak gitu. Iya. Iya. Ternyata ada loh. Oh, harus gitu Iya, ya. waktu dewasa sadar bahwa kayak ada yang nggak setia gitu ya. Setia dulu atau 1000 tahun lamanya, Mas Pongki? 1000 tahun lamanya dulu. 1000 tahun lamanya Tahun dulu. Ya. 1000 tahun lamanya itu tahun 2000. Setia tuh 2001. Oh, beda setahun berarti. Udah setahun. Nah, baru pas kita mau konten ini baru gue tahu ternyata banyak lagu-lagu penyanyi lain yang Mas Pongki juga yang bikin kayak Audi tadi ya kan. Bener, Iya. aku juga baru tahu tuh itu tuh. Kalau kayak gitu penyanyinya yang minta apa kita sebagai songwriter ngajuin sih, Mas? Dulu yang khusus yang kalau Audi itu yang meminta tuh labelnya biasanya. Jadi Oke. Pak Yan Juhana, kalau tahu produser terkenal yang memproduseri Ceylon Seven, Padi juga, namanya Pak Yan Juhana, itu produsernya Audi juga. Dia meminta saya untuk menciptakan lagu buat Audi. Saat itu Audi baru akan bikin album Pertama. tapi dia udah ada single sama Yovie Nuno sebelumnya. Oh ya. Lalu ketika saya buat lagu pertama yang saya kirim itu ditolak sama Pak Yan dan sama Audi-nya mungkin ya, karena nggak cocok gitu sama vokalnya Oke. Audi. Lalu dia memaksa saya untuk bikin lagi dong, kita coba lagu yang kedua. Nah lagu yang kedua itu Menangis Malam ini. Tadi Oke. itu. Baru Langsung. diterima. Karena dianggap cocok dengan Ya. Vokalnya. Audi. Ada banyak tuh ya lagu-lagu penyanyi pada zaman itu yang sebenarnya lu tulis juga ya, Mas Pongki? Iya, rentang tahun 2000 sampai 2005 atau 2006 sih saya cukup produktif lah untuk ke orang lain gitu. Untuk lagu orang lain ya di luar band. Di luar band sendiri gitu ya. Nah, tadi pertanyaan titipan dari Yono tuh ini, Mas. Penulis lirik terbaik siapa versi Mas Pongki? Selain saya sendiri. maksudnya. Iya, selain diri keren. sendiri. Oh, Iya, keren, iya, keren, iya, keren, itu. keren. Itu Keren, itu keren. Itu terlalu. Duduk iya, ya, iya. duduk. Udah, Agak- jangan shock. Udah Boleh gak pulang aja, gue bener insecure gue duduk sini gue. Enggak, gue nyari lucu doang sebenarnya. Iya, Gua iya, nggak iya, sombong iya. gitu, enggak. Paham. Duduk deh, duduk. Menurut saya ya masih yang seperti kalian duga ya, menurut saya Mas Eros Chandra tuh juga brilian. Mas Eros Oke, Chandra. Kemudian Ahmad Dhani juga brilian. Tetap yang di situ-situ lah, Mbak Meli, Kus Plus juga menurut saya juga Kus hebat. Plus, iya, iya, Cuman ada satu lagi ada band indie di Jogja namanya I Hate Mondays. I Hate I Hate Mondays. Mondays Oh, iya, itu pernah dengar. band lama banget ya. Itu penulisan liriknya saya kurang tahu siapa yang nulis liriknya, tapi band itu lagu-lagunya mereka yang indie saat itu tuh semua lagunya bagus banget. Teman, Planet Z itu aku suka. Oh, itu I Hate Mondays tuh. I Hate Mondays. Kalau yang sekarang mungkin The Rain, saya suka The Rain. Udah Dre, saya suka iya, liriknya. iya. Indra. Terlatih patah hati selalu berkumandang tuh di Iya. karaoke Nah, itu. Gen Z tuh terlatih patah hati ya. Benar. Iya, iya, iya. Nah kalau iya, Mas iya. Pongki sendiri kalau nulis lagu atau lirik deh, ada ini nggak sih? Ada bertapanya dulu atau nyari inspirasi Metode referensi dari mana dulu? atau Metode ritual, atau ritual. ritual ada nggak sih kayak gitu-gitu? Saya beruntung tidak memiliki keharusan atau batasan atau ritual apapun untuk mulai menulis ya. Jadi segala kondisi bisa, karena saya penganut yang gini, ketika waktunya menulis ya menulislah saja, jangan tergantung dengan angin, jangan tergantung dengan hujan gitu. Yang penting menulislah. Oke, tulis aja gitu ya. Selama ada yang ingin disampaikan. Misalkan aku mau cerita tentang menyemangati orang. Kemarin aku bikin lagu judulnya Batu Karang. Itu udah rilis featuring Pai Burman. Itu Oh, cerita Pai tentang Burman. apapun yang terjadi. Ketika lu harus udah lelah sama hidup lu jangan nyerah. Lu jadi kayak batu karang, dia nggak pernah lari gitu ya. Dia
kokoh berdiri tak pernah lari, si batu karang gitu. Nah, jadi pada saat menulis itu memang saat itu aku ingin menyemangati orang-orang yang sedang down karena pada saat aku nulis itu waktu pandemi. Oh, Covid 2020 ya, an Waktu COVID. COVID. Nah, Nah, jadi aku nulis itu. Jadi selama ada yang ingin aku sampaikan, kondisi apapun aku bisa menulis gitu. Dan kayak 1000 tahun lamanya itu bangun tidur, ambil gitarnya itu pun sebenarnya cuma 5 tuh. Putus 1 belum bisa beli saat itu. Oh, aduh. Itu tahun 97 kalau nggak salah. Aku bikin lagu 1000 tahun lamanya 5 menit, jreng udah aku rekam aku punya alat rekam, belum handphone kayak sekarang ya, alat rekam kaset gitu. Terus liriknya aku tulis secukupnya, rekam, aku tidur lagi. Jadi dalam 5 menit itu nulis, tidur lagi. Nah, proses ngeditnya segala macam untuk menyempurnakan aku cari hari lain. Oke, Gitu. yang Segitu penting dulu, iya. Segitu dulu. kecatat dulu lah, Iya. inspirasinya kecatat dulu gitu Jadi, ibaratnya ya. Dari 2 cerita itu nggak ada situasi yang khusus sih untuk gimana-gimana gitu. 1000 tahun lama itu berarti 5 menit itu aja 5 menit, bikin. padahal 5 menit. Terus tidur, Tidur, baru bangun lagi. Bangun lagi besoknya baru dipikirin. Oh, ini bridge-nya begini, ini itunya. Oh, gitu. baru melengkapi part-partannya gitu ya. Menangis semalam itu kalau boleh cerita sih, itu sebenarnya ada korbannya. Jadi di Jogja saya punya tempat nongkrong namanya Studio Alamanda namanya. Oke. Untuk beberapa musisi Jogja mungkin udah tahu. Di studio itu sekarang udah tutup ya. Itu tempat nongkrongnya The Rain, Endang Sukamti, Shaggy Dog, Jikustik, Sheila on Seven di situ. Ngumpul di Oke. situ semua tuh Ya, ya. aku pertama kali dengar pria-pria kesepian di Alamanda itu. Oh, oke. Langsung Saya secara sendiri ya. live ya, secara live ya langsung. Iya, ya, live gila di banget. situ. Aku bikin lagu demonya untuk Dikenang, Samudra Mengering di studio itu. Oke. Kemudian The Rain juga lagu-lagunya awal di situ. Nah, di situ ada bangku di depan studio gitu, namanya kita sebut bangku curhat. Oke. Karena siapapun punya kecenderungan untuk curhat ketika duduk. Begitu duduk nih, aduh, emang pacarku tuh sebenarnya mulai tiap malam. Itu Pasti semua- ada. Semua Pasti tuh ada. dari Erik Sukamti, Heru, Kurang Shaggy lebih, Dog. kurang lebih. Damn. Iya, iya, kayak- Damn, pemandangan kayak apa itu tempat tuh? Wah, seru men. Heru Shaggy Dog duduk kayak, kenapa nggak lo angkat gelas lu kawan? Oh, lirik langsung momen lirik kayak ya. gitu ada. Langsung lirik. Iya, 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 iya. Iya. Eros juga tuh, malam ini ku tak akan pulang. Curhatnya pada rapi-rapi ya di sana udah tuh. Iya, dan puitis ya, curhatnya Iya, puitis iya, ya. Terus Oke, ada bangku curhat, terus duduk di situ, ada teman satu lagi duduk di situ untuk masalah karena privasi gue nggak bisa sebut namanya. Pokoknya dia duduk di situ, terus dia mulai cerita tuh bahwa dia akan ditinggalkan oleh pacarnya gitu karena pacarnya dapat kerja di luar kota dan pacarnya itu tidak mau long distance relationship. Oke. Si masuk teman akal. gue ini nangis atas statementnya pacarnya itu. Padahal teman gue ini laki. Iya. Yang nangis yang laki. Iya, Ya, tersentuh banget sama dia, Iya. sedih banget dia. Lalu putuslah mereka. Ketika si ceweknya itu tidak lagi bekerja di luar kota, kembali ke Jogja, minta balikan. Ceweknya? Ceweknya. Kau ingin tinggalkan dia dan mengganti, pokoknya gitulah. Nah, semua itu karena insting saya kan songwriter, itu insting ya. Oh, iya. Jadi, oke, menarik nih, menarik. Bentar bro, ambil kertas. Ya, gimana tadi ceritanya? Oke, kau ingin tinggalkan dia dan mengampingku, tapi tak akan adil untukku. Oh ya, jadi dia emang gitu. Oh ya, aku tulis di sebelahnya langsung. Oke. Dia tahu. Oh, Dia tahu. Dia tahu. dia makin dicatat makin kayak jadi sebenarnya dia makin Iya, semangat oh, juga. makin iya, makin iya, into. Dan ya itu proses berkarya yang memang senatural itu di studio itu gitu. Aku tulis, jadilah lagu Menangis Malam. Nah, itulah aku bikin demonya, aku ajukan ke Pak Yan sebagai lagu susulan yang tadinya pertama ditolak. Audi mau dan 3 bulan 4 bulan kemudian ya itu kita dapat reportnya, wih lumayan juga nih, dapat hasil gitu dari situ. Berarti Si ceweknya tahu nggak tapi? lagu Enggak, itu? sampai sekarang kayaknya nggak tahu. makanya nggak tadi sebut. dirahasiakan. Lagi-lagi kan? jangan Makanya dikasih tahu ya, dirahasiakan. lagi-lagi. Lagi-lagi Iya, jangan iya. di-share teman-teman, jangan di-klip di bagian sininya diem-diem aja kita. Berarti ada cewek di luar sana pada waktu itu yang di mobil nyanyi gitu, tahu? Bukan. Dia nggak tahu itu lagu dia itu. tahu. Kayak sedih banget nih lagi. Ya lu pelaku. Tanpa lu tahu Ini gitu karena kan. lu, ini lagu ini tentang lu gitu ya. Tapi berarti Menangis Semalam tuh nggak ada workshop whatsoever sama Audinya ya. Jadi Audinya denger demonya terus kayak gue suka nih, terus udah Iya. rekaman langsung gitu ya. Tapi harus saya akui, ini yang jarang dilakukan oleh songwriter. Harus saya akui bahwa naiknya lagu itu juga tidak lepas dari pengaruh arrangernya juga yang mengaransemen lagu itu. Oh, aransemen tuh bukan dari kita songwriter berarti, tapi Iya. dari
Aku lupa ya, mohon maaf kalau aku lupa. Kalau nggak salah antara Andi Rianto atau Denny Casmala. Oke. Anggap aja Oke. dua-duanya deh ya. Hmm. Tapi Denny Casmala yang mengisi gitar. Oke, di Nah. lagu itu. Itu membuat lagu itu jadi kayak next level gitu. Kan main gitar gua kan ya secukupnya. Nah, Ya. di aransemen begitu menjadi wow Banget. gitu. Itu membuat kemasan itu secara keseluruhan dan audio juga sangat bagus gitu. Ya. Itu. Jadi peran emang mereka. banyak pihak lah yang bertanggung jawab akan Ya, bagusnya itu. tanpa penulisnya ketemu penyanyinya. Gila banget sih. Berarti Gila itu banget dulu sih. nongkrong bareng tuh curhat-curhat tuh Mas ya. Jikustik, Sheila tadi itu bener-bener ya kayak Kurang anak lebih. nongkrong aja gitu. Jadi kayak lagu yang aku bilang apa ya, Pria Kesepian itu Eros. Jadi kan gini, iklimnya di sana itu aku pegang gitar nih, nongkrong gini nongkrong Iya. nih, di Iya, bangku nih. curhat tadi ya. Mm-mm. Aku bikin lagu gitu. Kita nggak ada handphone kan, jadi kita nggak gini-gini tuh. Kita main fokus. aja. ngobrol. Ngobrol. Terus oh kayaknya tuh diturunin lebih enak, vokalmu bisa lebih rendah, cobain. Oh ya bagus. Terus Eros gini, dia nyanyi terus aku mau komen suara dia kan. Terus kata Eros, tunggu, jangan bayangin suaraku. Kalau udah sama Duta udah naik 70% katanya. Secara lagu. Jadi enak. Jadi kedengarannya. harus ngebayangin Duta yang nyanyi, cuman dia pengen ngasih tahu gitu. Ya itu iklim yang terjadi dan itu real dan ya aku kangen sama kayak gitu-gitu. Iklim-iklim kayak Nongkrong gitu ya. zaman dulu jatuhnya workshop ya berarti Kalau musisi ya. Kalau musisi jatuhnya kayak workshop Ya, ya. handphone nggak kayak sekarang. Bener sih. Iya belum ada gadget ya. Kalau sekarang pada asik main HP sendiri Iya. gitu ya kan. Baca majalah gitar aja bareng-bareng gini. Majalah gitar aja. Iya. Kalau misalnya itu tahun 2024 kayak Eros datang kayak aku ada lagu nih Pria Kesepian. Ya main Bumble aja Ros kalau kesepian. Udah nggak jadi tuh lagu kan. Udah swipe doang dia. Iya bener. Iya ya. bener. Berarti perlu juga mungkin hal-hal seperti itu ya. Iya, kalau sekarang mungkin malah jadi nggak terlalu kayak gitu ya, kayak ngasihnya udah ada rekamannya segala Oh iya, macam. sekarang ya Nggak main berbeda- bareng, berbeda berbeda cara ini ya. lah. Iklim Gue ya. sarankan ntar next episode kalian undang vokalisnya The Rain, Indra Prasta. Gue jamin dia akan menceritakan hal yang sama dengan yang gue ceritakan. Di bangku Beneran. curhat itu juga Iya ya. di lingkungan Alamanda itu. Aduh, semoga ya. Karena dia juga di situ menyaksikan ini. Iya. Iya. Tapi tempatnya masih ada Mas Mongki sekarang? Tempat masih ada, cuman udah jadi restoran ayam kalau nggak salah. Oh. udah nggak, jadi udah di beda owner ya. Iya, tapi tetap yang masak masih curhat kok. kayak. Duh, setiap duduk situ tetap Masih curhat. kesepian. Dan bangku itu dipertahankan ya. Iya, bangku itu masih ada. Bangku itu Price-nya beda, dipertahankan. kalau duduk di bangku itu beda. Iya, Ada iya, sejarahnya. Ada sejarah bangku curhatnya. Oh gitu ya. Nah kalau dance company sebenarnya itu awalnya siapa sih Mas? Gue dulu Iya. sebenarnya zaman kayak ngeband SMA yang kayak pulang sekolah ke studio iseng-iseng gitu, gue sering Rock and cover Roll. itu Papa nggak Rock and pulang, Roll, tapi Papa gue Rock and Roll, lebih sorry. sering itu Coba coba kau bayangkan. Coba kau Itu bayangkan, nggak tahu. ya bener. Keluar teman SMA gue suka banget. Agak antik kalau lu suka coba kau bayangkan. Agak antik. Enak tuh. Heeh. Ya ya kalau Papa Rock and Roll orang cover tuh itu lumrah ya karena Iya. memang lagu sejuta umat puji Tuhan. Tapi kalau coba kau bayangkan tuh agak harus skill dikit lah, agak harus Iya, perhatikan gitu. heeh. Oke. Itu startingnya di dance company maksudnya. Mm. The Dance Company itu sebenarnya gara-gara Nugi itu punya project tentang lingkungan hidup lah kalau nggak salah, yang membutuhkan soundtrack untuk lagunya gitu. supaya nanti dinyanyikan di 100 kepala negara kalau nggak salah di Bali. Jadi itu ada kepala negara akan kumpul climate change di Oh, Bali. oke. Oke. Akan kumpul, nah nanti Indonesia akan mempresentasikan dari bidang seni, ini lagunya dari kami seniman. Oke. Nugi pegang project itu. Nah, Nugi ngajak saya untuk meng-create musik project itu. Iya. Tapi harus kolosal, banyak musisi, banyak penyanyi. Jadi kami harus mengumpulkan semua yang kita kenal di handphone ini, di kontak list kami, siapa kita kumpul-kumpulin. Nah, dari rombongan itu akhirnya diberangkatkan ke Bali. Kalau di YouTube nama lagunya Dunia Berbagilah. Kemudian dari sekian puluh lagu penyanyi yang ada di lagu itu hanya sebagian diberangkatkan ke Bali untuk actual menyanyikannya di depan kepala negara itu. Live tuh. Di situ. Nah, dari yang berangkat itu ada Pongki, ada Baim, ada Arya Wahab, ada Nugi. Tentunya. Nah, kebetulan kami berempat nih kan memang sudah kenal sebelumnya. Kalau zaman dulu tuh sering ikut kuis-kuis di TV itu loh. Oke. Oh ya, berharap dapat lumayan lah di Iya, luar iya, tour iya, gitu iya, kan, iya, dapat iya. dari kuis-kuis itu. Kumpul kita satu villa. Kebetulan villanya disatuin gitu. Ya udah, di situ ada gitar. Nggak tahu kenapa ya, emang jalan Tuhan banget. Gua tuh ngebawa alat rekam yang bentuknya kaset, mereknya Tascam gitu. Jadi kaset tuh kalau kita lagi ngapain rekam, ya rekam lah di situ. Kalau Oke. sekarang kan Zoom yang itu kan. Iya, oh Nah, Zoom, itu iya. dulu kaset. Oke. Gua bawa itu kemana-mana.
termasuk di era itu. Nah, setiap jreng gue rekam, iseng aja, saya rekam. Dapat tuh, coba kau bayangkan. Yang sampai sekarang aku sama Nugi masih berdebat, itu refrennya yang mana? Coba, Oke. coba kau Iya. bayangkan, terus aku di sini, itu kan? Itu kalau gue pikir kita dulu mikirnya itu refnya. Coba kau bayangkan Coba itu Bayangkan refrennya. chorus. Tapi Chorusnya tapi Nugi aku mengatakan itu, aku di sini. Nugi mengatakan coba kau bayangkan berdasarkan nada yang paling enak itu. Enggak, itu kurang up. Yang up itu yang refren Iya, itu sampai iya. sekarang. Atau kalau itu gue telepon Nugi nih. Nggak usah. Oke. Jelasin. Tapi memang yang diulang-ulang di ujung sih memang yang Coba coba kau bayangkan. bayangkan sih. Iya kan? Exactly. Iya, Exactly. exactly nggak? Ya, exactly. exactly. Oxford emang. Iya, of course. Kalau Daos emang yang mana refnya menurut Daos? Selama ini mikirnya yang aku di sini, tapi setelah dia dengar yang- tadi bener juga yang diulang di terakhir sih yang coba kau bayangkan. Kalau aku tim coba kau bayangkan. Tim Coba Kau Ya, Bayangkan. itulah yang terjadi. Gue akhirnya sudah tidak masalah lagi ya, karena toh cuannya sama juga gitu ya. Iya, Akhirnya iya, nggak iya. masalah dengan refren, Bener, tapi Iya, iya, iya. seperti itu. Nah, ketika kita meng-create itu, kita sepakat nih, kita akan bikin boy band. Jadi udah salaman. Udah salaman. Karena waktu itu zamannya band Wali, Melayu lah ya. Melayu, Oh. Serah Oke. Invasi, Era Melayu itu ya? Invasion. Melayu Invasion. Kita bilang kita bikin boy band gitu. Lalu nama kita di bis tuh sambil jalan ke venue. Namanya apa? Namanya wah apa ya? Terus itu tuh ada kayak sanggar tari di Bali memang ada tuh. Aku masih ada fotonya. The Dance Company. Oke. Sanggar tari kan, The Dance Oke, Company. Bagus tuh nama. Loh, kenapa lu bilang bagus kata si Nugi? Karena lu jajarin sama nama-nama boy band. Backstreet Boys, NSYNC, Boyz II Men, New Kids on the Block, The Dance Company. Mirip kan? Masuk. Satu vibe, Oh satu iya vibe. bener. Gue presentasi gitu, nama Iya, mirip. iya. Oke, itu aja. Udah habis itu kita pulang, rekaman lagunya secara proper. Problemnya adalah kita nggak mikir kalau nama boy band itu nggak seperti cara kerja kita. Cara kerja kita adalah ngisi instrumen main. Itu kan band, bukan boy band. Betul. Boy band tuh joget atau segala Iya. macam. Karena Mas Baim bilang, Mas Baim yang memimpin produksi musiknya, dia bilang, enggak, ini nggak boy band, ini kita tuh ngeband. Oke lah, kalau gitu kita putuskan siapa main apa. Oh. Itu next problemnya. Iya. Terus kita pergilah ke Pondok Indah, ke kafe, kita nggak bisa sebut namanya, Cafe Victoria ya, kita nggak Oh bisa iya, oke. Nggak apa-apa. Nggak kesebut kok. Tadi nggak kesebut sama sekali. duduk di situ ngajak istri-istri nih. Oke, kita putuskan siapa main apa. Nugi, aku main drum. Aryo, aku main drum. Baim, wah gua main drum dong. Anjir itu semua pengen Berebutan main drum. drummer ternyata di situ. Gua nggak pengen, tapi wah ini nggak bisa nih. Akhirnya aku veto. Mas Nugi main drum karena aku tahu dia memang pemain drum. Oke. Di levelnya dia saat itu ya, pemain drum. Karena dia pernah main drum bareng, punya grup band bareng gitaris slang. Abdi Negara. Bukan. Rido, Mas Rido, Sampai Rido, lupa. Rido. Dia pernah jadi pemain drum itu. Dan aku pernah lihat sendiri. Oke. Udah nggak usah ribut, Nugi drum. Oke. Terus, nah Mas Baim karena udah jelas-jelas dia gitaris. Gitaris banget. Udah, lu kan akan menjaga band kita nih. Iya. Udah, lu gitaris. Terus karena udah drum udah keambil, terus akhirnya gini, siapa yang jadi vokalis utama gitu. Walaupun Nugi jadi drummer, tapi kan bukan berarti tidak ada vokalis utama. Nah, siapa yang jadi vokalis utama? Nah, itu kita nggak bisa putusin. Kita nggak bisa putusin. Sampai istri sih kan nih, bapak-bapak ngeributin apa sih gitu. Apa sih masalahnya gitu? Ini loh, siapa yang jadi lead vokal ini? Karena kan masih ada lagu-lagu lain yang mau direkam. Ya. Udah bareng nih mereka berempat. Udah nih Aryo aja. Loh kenapa? Gue tanya. Paling cakep. Udah. Cuman masalah paling Ya, ya, cakep. ya, ya, ya. Aryo kalau lu denger ini. Sampaikan ini. Keputusan para istri ya ternyata Aryo. Iya. Hanya karena dia paling cakep. Oke. Terus Aryo ya udah deh gue gitu. Terus karena drum udah diambil, gitar udah pasti Baim. Mau nggak mau kan secara konsep trionya kan bass dong. Iya. Ya gue akhirnya mengiyakan menjadi pemain bass. Padahal gue nggak punya bass. Jadi pada saat syuting video klip 3 hari sebelumnya gue baru sadar, gue mau syuting video klip Dance Company. Anjir gue nggak punya bass. Karena Oke. gue rekaman kan pakai bassnya Baim. Akhirnya gue ke Melodia beli bass baru syuting gitu. Sekaya itu zaman dulu ya. Oh ya ampun, Beli, yang diskon tapi, yang Ya, diskon. tetap. Oh ya Ya, diskon. nggak apa-apa. Oh ya Ya, ampun ya, nggak ya, apa-apa. ya. Nggak apa-apa banget kok. Jadi akhirnya sudah. Nah si Aryo pun dengan legowo menerima mandat sebagai lead vokal yang mengakibatkan
apapun lagu yang dibuat oleh The Dance Company, kalau Aryo tidak menyetujui menyanyikannya, maka lagu itu nggak direkam. No. Karena kan dia yang nyanyi nih. Dia megang keputusannya ya untuk Iya, punya veto lebih gede lah. veto lebih Oke. gede karena Karena dia lead vokal. Nggak mungkin aku bikin lagu misalkan manis gitu, terus Aryo nyanyiin nggak akan pas. Iya, Memang iya, harus iya, karakter. iya, iya. Nah, Papa Rock and Roll itu begitu. Yang ngomong Papa Rock and Roll aja gitu si Aryo. Walaupun dia bukan songwriter ya, Iya, tapi iya, sumbangsih iya. dia itu menentukan gitu. Berarti pas acara Climate Change tadi lagunya itu Masih la gitu. Belum full lirik dan segala macamnya Habis lah itu ya. nginep di situ, baru dapat coba kau bayangkan, baru pulang meeting Papa Rock and Roll kan. Papa Rock and Roll tuh juga di Bali juga, cuman di backstage-nya sebelum manggung kita genjreng-genjreng gitu. Nugi sudah aku papas aslinya ya, papas going down baby, papas going down. Terus apaan sih papas going down lu doain jelek gitu kan. Iya. Ya ntar kita cari gitu kata. Itu Mas Doni DSS tahu nggak yang punya sound system? Iya, iya. Oh, DSS. DSS. Itu kebetulan ngerekam dan itu sejarah buat kita direkam pertama kalinya kita mencoba mencari Papa Rock and Papa Roll Rock itu and Roll. ada rekamannya, jadi prosesnya kelihatan. Iya. Terus pengen kayak Bon Jovi itu part itu Baim nyumbang situnya. Nah, terus liriknya itu Aryo. Kita cerita tentang Papa Rock and Roll aja, pengen kayak Bon Jovi kan, image-nya rockstar sayang istri gitu. Iya, Bon Jovi. Ya itu kolaborasi yang menyenangkan sih. Tapi berarti lagu pertama yang ditulis itu coba kau bayangkan dulu Dan ya kan? Papa, ya. Dan Papa. Gue Dua pikir itu karena ya, dua itu. agak aneh kalau tiba-tiba Climate Change ke Bang Nugi kayak bikin lagu dong buat Climate Change. Oke nih Papa Rock and Roll gitu, agak aneh. Enggak. Kayak Kalau Climate Change-nya ada lagu lain kan? ada lagu lain. Dunia tadi. Berbagilah tadi. Oh, Dunia Berbagilah. Ini itu murni kita Itu nongkrong lagi aja. nongkrong, itu workshop ngobrol-ngobrol, workshop dapat lagu di backstage Iya. lama dikit bikin lagu gitu ya ternyata ya pada masanya. Dan so far 2 album ya di The Dance Company. 3 dengan album anak-anak. Jadi kita Anak-anak. mencoba sideways, agak offside gitu, bikin album anak-anak. Nama bandnya kita ganti menjadi TDC kan, The Dance Company. TDC for Kids. Nah, itu album Keren banget. paling keren tapi nggak laku gitu ya. Karena siapa yang mau beli lagu anak-anak? Iya. Namun, nah ini pelajaran buat teman-teman semua. Namun jangan dikira rezeki itu datangnya saat itu juga. Rezeki itu bisa datang nanti-nanti. Oke. Asal kita berpegang teguh pada pemberian itu. Album The Dance Company tidak laku seperti albumnya yang lain, tapi gara-gara orang tahu bahwa kita menyanyikan lagu anak-anak, judul lagunya Tebak Suara tuh. Nah, jadi anak-anak disuruh nebak suara apa ini, kok tok 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 ayam gitu. Lagunya tentang gitu. Oke. Nah, gara-gara Oke. IO tahu kita punya lagu itu, jadi kalau ada gathering keluarga, kita menang tuh. The Dance Kepilih. Company aja. Dipilih ya. Bapaknya Nggak ada bisa saingan. nonton, bapaknya Iya, iya, iya. nyanyi Papa Rock and Roll, ibu-ibunya bisa Foto-foto, bisa story, anaknya pun demen. dinyanyiin. Oh ya ampun ya paket hemat Dan ya. Iya. bapaknya juga senang nonton Papa Rock and Roll, ngomong ke istri kan, aku nggak kayak gitu kata Iya. bapaknya. Iya, Dapat iya, poin iya, juga iya. bapaknya jadinya. Iya memperbaiki hubungan antar suami istri juga. Itu satu album yang for kids, lagu Anak-anak original semua Mas? Original. Ada satu burung ketilang. Burung kutilang, Ibu iya Sut- itu kayak gue berdengar tuh agak kayak akapela Iya. dikit gitu kan. akustik gitu. Oh gitu. Dan berarti banyak tuh job manggung Banyak ke banget. anak-anak. Banyak banget. Kalau yang hari Minggu gathering gitu, yang Minggu pagi, yang anak-anaknya juga ikut, diminta satu ya Mas lagu anak-anak, siap gitu. Ya kan jadi punya nilai lebih ya. Nah rezekinya di situ. Nah terus gimana tuh rasanya tuh, berarti kan udah kayak ngeband lama yang nonton biasanya anak muda atau yang kayak Atau, udah iya. umur gede gitu. Tapi kali ini format band serius bapak-bapak tapi nonton bocil-bocil gitu. Atau pernah nggak Ngerasa? di depan bocil kayak, oke kita akan nyanyi burung kutilang, malah bocilnya kayak, enggak aku mau Papa Rock Rock and and Roll. roll. Gitu. Ada nggak kayak gitu? Bapak saya jarang pulang soalnya om. Gitu ya. Tapi gimana itu? Rasanya tuh kayak gimana itu? Masih mending ya kalau anaknya bisa ngomong gitu. Yang Iya. ada nih anaknya gini, ini siapa sih om ini? Gitu. Iya. Ada. Jadi ya gini, konteks kami itu kan entertainer. Jadi kita terima dulu bahwa kita tuh entertainer. Kita bukan artis yang harus diagung-agungkan. Oke. Treatment normal aja, tapi kita emang entertain orang. Nah, entertainment itu harus tepat sasaran kan. Jadi ketika memang ada anak-anak, ya kita dengan legowo dan rela hati dan membayangkan anak-anak kita sebenarnya. Oh iya, Anak-anak karena udah kami, pada ya ini. bisa kok kita menghibur mereka. Dan lucunya kalau kita bawain lagu anak-anak itu, anak-anaknya seneng, ibunya gemes. Iya. Oh ya ampun. Enggak, itu punchline-nya di situ. Benar. Dapat itu kena kok. Jadi kalau itu kenyataan juga nggak apa-apa. Mas. Iya, maksudnya nggak Ya, perlu gila, nih, nggak tayang perlu jadi soalnya. sebuah punchline. Cuma Oh tuh true. gitu. Ya, Enggak, ya, maksudnya ya. kan itu tuh family
event gitu loh. Iya, iya, iya. Family event, oh gitu ya, Jadi- TDC for Kids. Dan kedepannya akan rilis album lagi atau single baru mungkin dari Saking Dance Company atau pada sibuk kali ya kalau sudah sekarang? disiapkan, cuman Dance Company itu kan 4 orang yang tahu mau ngapain ya. Jadi untuk benar-benar menyatukan 4 orang ini. Oke, yang ini rilis gitu tuh lama, memang lama. Kelebihan dan kekurangan di Dance Company itu di situ salah satunya untuk memutus. Jadi kalau salah satu nggak happy dengan salah satu project atau lagu, nggak akan keluar tuh. Jadi semua yang keluar tuh kita tanggung jawab. Lu kan udah rilis ya, lu berarti udah seneng. Kalau Iya, enggak, iya. udah seidealis support itu ya. sih, agak ngaco memang, agak ngaco. Tapi ya itulah band gua gitu, harus diterima. Iya, Tapi iya, iya. berarti dari berapa banyak tuh? Misalnya yang akhirnya dipilih 1 atau 2 yang dirilis gitu. Itu dari berapa banyak pilihan? Banyak, kalau gua store lagu kan bisa 4, 5, Nugi juga sama, Mas Baim juga. Kalau Mas Aryo gini, Mas Aryo bilang, Aryo Wahab bilang, gua bukan songwriter, gua bukan produser, tapi kalau lu kasih gua bola, gua sikat gitu. Dia frontliner ya. Tapi jangan berharap, oh gua store lagu guys gitu. Enggak, Aryo Oke, udah ngomong. iya, Ya, iya. cuman tugas kita membuatkan lagu buat Aryo yang bagus gitu. Untuk Papa Rock and Roll itu dibawain. kan pas banget itu. sama dia Pas, ya. iya gitu. Emang harus dia gitu loh. Itu yang jadi spirit kita. Papa Rock and Roll coba kau bayangkan sama ini modal cinta ya lu. Modal maksudnya. cinta ya. Modal Itu cinta lagu. juga keren tuh, black and white gitu. Iya, itu lagu nggak ngetop secara radio. Tapi kalau gathering itu pakai kita jadi boy bandnya di situ. Iya. Kita style -1, Nugi keluar dari drum, -1 beneran. Boy Iya. band asli, boy band Itu Mas asli. Suryanto yang ngeplay -1-nya. Jadi -1 kita berempat maju, kita minta 1 orang dari mbak-mbak yang ada di sini gitu kan, seneng Ngeri. dong. Naik dia, naik. Di situ kita ajak nari, kita kerjain, kita apa. Jadi showmanship-nya muncul ketika lagu yang nggak ngetop itu. Jadi sebenarnya nggak ada lagu nggak bisa dipakai, semua lagu tuh bisa, tinggal lu Itu ya. orang yang tepat nggak untuk marketnya gitu. Ya menarik banget ya teman-teman, kita belajar banyak banget ya Oh dari iya, ini. jelas Benar-benar. dong. Oh, nggak mungkin. Nggak dapat apa-apa dari gua. Berbayar nih episode Iya. terakhir. Berbayar yang ini. Ada banyak rahasianya, ada banyak ilmunya. Iya, Yang parah iya, banget iya, yang ini iya. episode ini nih. Paling seneng kalau udah gitu tuh ketawa. Dia ada yang lagi mau ditanya deh, kalau nggak mau pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir apa ya? Ntar berada kalau dia masih ada Oh, pertanyaan. ini apa ya? Sekiranya apa sih pesan-pesan untuk Ya. gitu. Bosen dia ditanya Iyalah, gitu. iyalah. Iya. Dua saja lah, sikat Gua lah. aja Pertanyaan tutup terakhir. deh. Nggak, dia jadi. Ya, Pertanyaan siap terakhir. boleh ambil. Oh nih, Ambil, satu ambil. lagu lagi. Oh, Ini studionya penjaga udah Oh, selesai. studio. lagu lagi. Oh. maaf. Oh iya, sorry. Berarti satu pertanyaan terakhir Iya, terus. kalau udah kayak gitu biasanya medley kita di studio kan kayak. Oh, satu lagu lagi. Oke, Jesus of Suburbia Iya, Green Day. 9 menit 9 gitu. menit. Nggak, jadi kan teman-teman gua para stand up comedian Mas banyak yang per 2023 beralih ke arah-arah musik juga gitu kan. Kayak banyak yang nih Yono juga baru Iya. 2 kali dia trending di musik kan. Maksudnya dia udah bilang kayak wah, Bilal Indrajaya mending Insecure deh gitu tadi kan. Fitnah. Enggak, tapi mungkin ada bukan tips tapi mereka nih harus apa supaya bisa stand out dan menjadi ya bisa berkarir di musik beneran juga gitu Mas ibaratnya. Jangan kalau kata gue. Udah jadi komedian aja gitu ya. Berbagi porsi ya. Enggak, ya gini, kalau gue sih memang penganut bahwa gue tidak menganggap mereka itu berpindah menjadi musisi. Tidak pernah gue menganggap. Iya. Yang gue ingin sampaikan adalah gue menganggap mereka itu mencoba menjadi better entertainer. Oh, menghibur dengan cara lain gitu Ya, kalau akhirnya musik menjadi salah satu pintunya, ya be it, jadikanlah gitu. Tapi biasanya dia akan terjebak dengan untuk orang yang mencoba nyebrang gitu ya, bukan nyebrang lah, untuk mencoba hal lain, terjebak dengan pakem-pakem yang menurut dia ini pakemnya begini, padahal nggak harus loh, Nggak ada pakem tertentu dalam nggak ada. menghibur orang Jadi gitu ya. iya, karya tuh yang penting lahir. Mm-mm. Penilaian itu urusan mereka, itu penjaranya mereka, itu dosanya mereka. Tapi karya buat kita tuh yang penting lahir dan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Artinya pada level yang paling mendasar, ketika kita sudah membuat lagu dan merekam, ya tanggung jawab dong, bawain gitu. Ya kalau misalkan agak fales atau apa, ya semua terjadi. Tapi mempertanggungjawabkan, memang gua buat, gua mainin gitu. Nah tapi gua rasa gua nggak pernah memandang mereka untuk Berpindah. mereka tuh cuma melebarkan aja. Lebarkan sayap lah ya. Sama persis waktu gua ke modeling juga tuh memang gua agak berat gitu waktu itu. Iya. Di tengah orang padahal ya bisa milih Jeffrey Nicole atau Iya. siapa, tapi kayak enggak sih mau Pongki Iya gitu. kan, kalau dia jalan di catwalk tuh
beneran keket. Kucing. Memang seperti kucing. Iya. Terima kasih banyak Mas Pongki Makasih banyak. sudah Ya, hadir Mas di Pongki. segmen ini. Jangan lupa abis ini Makasih kita nonton YouTube channelnya Pongki Barata Songs. Oke Pongki Barata guys. Songs. Itu tempat gua menaruh semua karya gua. Oke, dan kalau teman-teman gitu. ada yang lagi ke Canggu, jangan lupa main ke podcastnya. Oh iya, Sopi Ya. Nanti Talks. Iya. Benar. Nanti ini kayaknya korban berikut nih. Iya, Karena dia bebel banget katanya nih. bikin podcast tamunya tergantung siapa yang lagi di sana aja ya Mas. Itu ya? serius. gitu. Iya. Heeh. Tergantung siapa yang lagi di sana. Kita lagi pendakan ke beberapa lurah-lurah di sana juga untuk bisa. Kalau artis sudah susah. Menarik sih Lurah Canggu Lurah sih, gue belum Canggu gitu pernah ya. dengar sih. Lurah Point of Canggu, view-nya Pak, gimana. gitu. Iya, Oh gitu ya. Oh ya, gimana keadaan Canggu pada saat ini ya gitu-gitu Iya, ya. pendapatan Coba. per bulan bagaimana? Nah, ya? iya, Bulan Kota Canggu. benar-benar. Kok bisa lah favela gak pernah sepi sampai Iya, sekarang gitu. gitu kan. Event gak pernah ada Iya, gitu, gak iya. pernah promo IG. Tapi kok yang ngantri selalu banyak banget Iya, gitu ya. iya, Apa sih iya, kiat-kiatnya iya. gitu ya, lebih kayak gitu ya. Tawa-tawa di sini nih. Oke, Alright. thank you Mas Pongki ya. Sampai Thank jumpa you. di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kau sempat ucapkan pisah saat ku beranjak pergi, tapi perasaanku kan berpaling darimu. Kau ucapkan jangan pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencair. Tahukah kamu semalam tadi aku menangis mengingatmu, mengenangmu. Mungkin hatiku terluka dalam atau selalu terukiskan kenangan kita. Kau selalu akan dia untuk menggantikan aku, tapi kau sadari aku takkan pernah terganti. Kau ingin tinggalkan dia dan menyandingku kembali. Ini takkan adil untukmu ataupun dirinya. Tahukah kamu semalam tadi aku menangis mengingatmu, mengenangmu. Mungkin hatiku terluka dalam atau selalu terukirkan kenangan kita. Tahukah kamu semalam tadi aku menangis melihatmu, mengenangmu.